Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayat yang rahimahullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat Allah. Ila hadirin kami kembali para kiai, para ustaz, para sepuh yang sepuh masyarakat Banjarbaru dan kula hormati dan kula muliakan. Lebih khusus hormatan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah kuliah subuh dan kula hormati dan kula muliakan. Semoga Allah mari kita awalkan dengan hati yang tulus, senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa iman dan Islam, berupa sehat, sempat dan bisa beribadah di bulan Ramadan dengan amal-amal saleh yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah menjadi bekal yang paling utama untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat salam kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu kepada beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah subuh yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pada kesempatan ini masih bab mujahadah. Hadisnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah hadis pengumuman materi mujahadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan ditahrij atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Nanti saya akan bacakan 3 hadis sekaligus dan nanti penjelasannya menyusul supaya rangkaian dari hadis-hadis ini bisa kita pahami dengan mudah. Maka dibaca. Yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik, dia khatibah Rasul, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatba'ul mauta salasa, yang mengikuti orang yang mati, yang mengikuti orang yang meninggal dunia itu ada 3 kata Rasulullah SAW. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti orang mati yang pertama keluarganya, ketika dikubur keluarganya ikut. Kemudian wa maluhu, dan hartanya kadang-kadang datang dengan ada besaran atau besar itu ya, ada di bawah besaran pangkatnya dan lain-lain di bawah semuanya itu hartanya. Kemudian wa'amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, yang 2 akan kembali, yaitu hartanya, maluhu wa ahluhu, dan keluarganya.
akan kembali ke rumah. Wa yabqa, dan yang tertinggal wahidun, satu tok yang tertinggal. Napa nggih? Nah itu. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kembali keluarga dan hartanya, dan yang tertinggal amalnya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, minta Allah ridho kepadanya, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu li ahdikum min sirati bina'lihi. Ini dikatakan wan naru mislu dzalik, dan neraka itu seperti itu. Kata Rasulullah, surga itu sangat-sangat tergantung kepada sandal yang mengalasi dua kakimu. Begitupun dengan neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kaki ini yang menentukan itu mau melangkah kemana. Yang ketiga, ini hadis sekalian. An Abi Firas, namanya Abi Firas. Firas itu artinya tikar. An Abi Firas nama judul. An Abi Firas Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Nah, nama aslinya Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Ini nama lengkap Abi Firas. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini wa min ahli sufah, dia termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah dan dia nyantri kepada Rasul, tidurnya di serambi masjid. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri masjid itu bertidur orang-orang yang jadi santrinya kanjeng Nabi, namanya ahli sufah, dipimpin oleh Abu Hurairah. Nah, salah satunya ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasul. Dia terkenal ahli sufah. Qala, dia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermalam. Dari kata ya itu. Kemudian karena dia mengatakan tentang diri sendiri, maka pakai abitu. Ya, untuk abitu saya pernah bermalam dengan Rasulullah SAW. Fa'atihi biwudu'ihi, saya mendatangkan air untuk menjadi wuduknya, wahajatihi, dan membersihkan hajatnya. Itu di satu malam. Dia Rabi'ah itu membawakan air. Jadi dia timba air pakai ember, diserahkan kepada Rasul untuk wudhu dan membersihkan hajatnya. Wa qala Nabi mengatakan, Salni, mintalah kau padaku sebagai imbalan dari kamu mengambilkan air. Salni, mintalah kau padaku. Fakultu, Rabi'ah mengatakan, saya mengatakan, as'aluka murafaqataka, saya minta kepadamu untuk didekatkan fil jannah, menjadi temanmu di dalam surga. Mintanya supaya menjadi temannya Rasul. Faqala Nabi SAW, au ghairu dzalik, ada lagi permintaan yang lain, ada lagi selain itu. Maka fakultu, saya mengatakan, huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja ya Rasulullah. Saya tidak minta yang lain-lain, itu saja. Maka as'aluka tadi mana? Qala Nabi, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, maka bantulah saya
supaya kamu bisa menjadi temanku di dalam surga. Kata Rasul, fa'ini ala nafsika, bantulah saya olehmu bikasrotis sujud, dengan banyak bersujud. Nah hadirin sekalian, tiga ini saya bacakan langsung dan saya terangkan supaya kita menjadi punya gambaran jelas. Yang pertama, mati itu adalah sesuatu yang pasti. Tatba'ul mayyit itu salah. Yang mengikuti mayyit itu tiga. Yang pertama yang harus kita pahami, mati itu sesuatu yang pasti datang. Siapa saja pasti akan mati. Ketika diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 78, kalau panjenengan nanti pulang buka Quran, buka surat An-Nisa ayat 78. Di situ Allah SWT berfirman, "Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah." Di mana saja kamu berada, aina takunu yudrikumul maut, engkau akan mengalami atau tertimpa mati. Adro kayak ruku itu artinya mendapatkan. Jadi yudrikum itu artinya kamu pasti mendapatkan mati. Walaupun tuh fi buruji musayyadah, meskipun ada di dalam gedung yang sangat terjaga, Asbabun nuzul ayat ini, di zaman Bani Israil itu ada seorang yang kaya raya, orang kaya raya, dan dia seorang perempuan kaya raya. Dia sangat punya keinginan untuk hidup terus, tidak usah mati. Maka dia bayar penjaga untuk mengawasi makannya, minumnya. Namanya diawasi itu bukan masih berbahaya. Ya minumnya diawasi, barangkali ada berbahaya. Pakaiannya diawasi, semuanya, gedungnya dijaga, semuanya. Tidak boleh ada yang menyakiti dia, walaupun penyakit nggak boleh. Tapi akhirnya perempuan ini tanpa diketahui oleh dia, ketika tidur itu digigit oleh semacam hewan laba-laba yang beracun di punggungnya. Akhirnya dia meninggal dunia. Maktullah ini meskipun dijaga fi burujin musayyadah, pasti mati. Nabi Sulaiman pengen tidak mati, dia mati. Dia minta tolong kepada pembantunya, mati juga Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak bisa? Siapa yang bisa? Saya tanya di masjid ini yang bisa menghindar dari mati. Ada nggak kira-kira? Nggak ada yang bisa. Fir'aun saja yang luar biasa ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, mati juga Fir'aun. Tidak pernah sakit dalam hidupnya. Tidak pernah sakit. Orang kayak Mbah Rasto pernah sakit, kenapa Mbah? Fir'aun pernah sakit, mati. Dan kalau mati, orang tidak membawa apapun. Yang dibawa cuma amalnya. Keluarganya sing jare seneng, bojone sing jare seneng ya. Umpama saya meninggal dunia, istri saya Mbak Mir sangat mencintai saya sudah jadi mayat. Gelem ora kira-kira turu iringane nyong. Nyong dadi mayit, kali saking senenge Mbak Mir turu iringane nyong ono gelem wedi. Bukan ditulak kayak apa ya? Iya kan? Gitu. Jadi manusia itu seperti itu, akan jadi bangkai. Iya, dan ketika mati tidak ada yang menemani, hartanya pulang lagi, keluarganya pulang lagi, nggak mau itu. Jogok, nombor hiburan, nggak ada yang mau, iya kan? Nih, sehingga ada kisah ini Bu, kisah nyata dari salafus saleh, dari pendahulu kita yang saleh, seorang ulama ya,
kaya raya, ulama yang kaya raya, tapi anaknya membanggakan kekayaan bapaknya. Karena kaya, bapaknya sugih, dunianya akeh, anaknya membanggakan dunia, bangga, seneng mana pamer. Bapaknya ini khawatir anaknya tidak menjadi anak yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tertipu oleh kekayaan orang tuanya. Maka dia bikin warisan, bikin wasiat warisan, bikin wasiat ditulis. Tulisannya bagaimana? Tulisannya begini. Wahai anakku yang saya cintai, tolong nanti kalau bapak meninggal dunia, sebelum dibungkus dengan kain kafan, tolong pakaikan kaos kaki bapak ini ke kaki bapakmu. Tulis wasiat itu, sampaikan ke anaknya, tidak boleh dibuka sebelum bapak meninggal. Apa wasiatnya, Bu, Pak? Minta dipakaikan kaos kaki ketika sebelum dibungkus kain kafan. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, meninggallah bapak yang kaya raya ini. Dia seorang ulama. Setelah dimandikan, ketika mau dikafani, dibukalah wasiat itu, dan kemudian ternyata kaos kaki yang dibungkus di surat wasiat itu adalah kaos kaki yang sudah butut, ngerti? Dausan. Ketika mau dipakaikan, sang juru mandi ini kan seorang ulama. Dia mengatakan dalam fikih mazhab apapun nggak boleh memakaikan mayit selain kain kafan. Anaknya lucu, ini wasiat wajib dilakukan. Pak Kiai, nggak boleh tidak dilakukan. Ini wasiat, tapi nggak boleh. Nah, fikih manapun nggak boleh mayit itu dipakaikan sesuatu. Akhirnya diundanglah ulama besar ketika itu, dan dikatakan oleh ulama besar tidak boleh dipakaikan apapun. Hukumnya haram mayit memakai sesuatu selain kain kafan. Setelah wudu selesai, kemudian saudara bapaknya ini menunjukkan surat wasiat yang kedua. Apa wasiat yang kedua? Nah, ketahuilah, setelah kamu mengetahui bahwa bapakmu ingin ditemani kaos kaki butut saja ketika meninggal dunia tidak bisa, apalagi harta kekayaan bapakmu, sawah, ladang, uang yang disimpan, semuanya nggak akan bisa menemani bapak. Kaos kaki butut saja nggak bisa. Nah, apa yang menemani? Amalmu yang menemani kamu. Jadi Bu, gelang kalung orang bisa bagi mati. Oh, kaos kaki butut orang bisa. Sadar nggih? Sing meneh apa nggih? Amal. Mulane mumpung ana kesempatan di dunia, banyak-banyaknya beramal. Sholat yang baik, baca Quran yang banyak, sedekah. Oh, kalau punya harta, kalau punya peluang, itu harta yang nanti menjadi amal soleh asli milik kita nanti di akhirat. Itu harus banyak kita infakkan, sedekahkan, bantu orang-orang yang lemah, bantu orang-orang yang membutuhkan, yang kasihan kehidupannya. Itu tidak akan ikut sama sekali. Ini hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi Rasulullah SAW ini mengingatkan kita yang dalam hadis ini. Sekali ada waktu, mumpung kita diberi kesempatan, ada sehat dan seterusnya, yang sesungguhnya menemani itulah ya kan harus kita banyak berjaga.
Ini hadis pertama nasihatnya seperti ini. Yang kedua hadirin sekalian, yang menentukan surga dan neraka kita itu kita sendiri. Allah tidak mentakdirkan, hai fulan kamu masuk neraka, enggak ada takdir itu, tidak ditulis. Kamu masuk neraka, kamu nanti masuk surga, enggak ada. Allah Maha Adil. Kita itu diminta mencari surga kita sendiri. Kata Rasulullah, utlubul jannata bijuhdikum. Carilah surgamu itu dengan kesungguh-sungguhan kamu. Tidak ada yang takdir si Budi nanti ada yang Budi ya, ini nggak ada ya, nggak ada ya. Budi nanti masuk surga atau nanti masuk neraka, nggak ada. Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Kebenaran itu milik Rabbmu. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Sehingga Rasulullah mengatakan al-jannatu aqrabu birijli nahlati. Surga itu lebih dekat dengan sandal yang mengalasi kaki-kaki seorang hamba. Jadi kalau kemudian masuk neraka, jalan Ustaz neraka lah, enter di dunia ini. Kan begitu, iya kan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina. Nah, surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, kalau kita hari ini, maka ngapain lagi kita di sini? Kalau tidak mencari keselamatan dunia dan akhirat. Jadi ya jalan Gusti Allah, wis dine umur, dine petunjuk. Ya wis selama yang mati labene Ustaz ya, selama mati labene. Ya ngomongin kayak dia tergantung. Sampai nasihat pirang-pirang, petunjuk pirang-pirang, Al-Qur'an digelar, hadis digelar. Tinggal hati kita mau enggak nuntun badan ini supaya selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, dikatakan oleh pembantu Rasulullah SAW ini, namanya Abu Firas, nama Juluk. Saya membawakan air untuk kepada baginda Rasulullah SAW untuk hajatnya dan butuhnya. Karena Rasulullah ini berterima kasih, Rasulullah mengatakan, "Salni, mintalah kepadaku." Dia ternyata minta, ya Rasulullah, saya minta satu saja. Jadikanlah aku ya Rasulullah orang yang dekat dengan di surga nanti. Maka Rasulullah, ada yang lain, tidak itu saja. Maka Rasulullah mengatakan, bantulah saya ala nafsaka bikasrotis sujud, olehmu dengan banyak sujud. Banyak sujud itu artinya kita memperbanyak rukuk dan sujud sholat, terutama sholat wajib dan sholat sunnah. Kenapa sujud menjadi hal yang penting? Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin bab kasratus sujud, saya tadi sempat membuka. Karena sujud itu yang paling mematahkan, yang paling dibenci oleh iblis Azazil. Bapak iblis, bos iblis namanya Azazil, yang menentang untuk yang mengawali memimpin untuk tidak sujud kepada Nabi Adam. Yang paling dibenci adalah ketika melihat hamba-hamba Allah beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersujud tidak mungkin akan didekati oleh setan. Ketika kita dalam sujud itu susah untuk setan itu. Karena benci banget. Ketika diminta untuk sujud tidak mau. Qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau melakukan perintahku
ketika aku perintah dan sujud kepada Allah. Anak khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Allah daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Wong anggar sombong, ngakune dheweke hebat. Dan sombong bibitnya 3. Perhatikan Bu, Pak. Sombong bibitnya 3. Apa? Pertama, hartanya. Harta yang banyak itu kadang melalaikan manusia menjadi sombong. Yang kedua, kekuasaannya atau tahtanya, jabatan. Itu menyebabkan sombong. Nyong lurah, nyong camat, nyong bupati. Itu kata-kata. Akhirnya paling datang masuk. Yang ketiga, bahaya, awas bagi para ustadz, para ulama, para ahli ilmu. Ilmunya menjadikan sombong. Karena banyak ilmu kadang-kadang merendahkan orang lain, menilai orang lain, anggar panggal wong, langsung ukur wong mau ke sanging soleh. Wong sombong kaya anggar panggal wong mau ukur wong liya sanging soleh, itu sih bahaya. Ya, jadi jangan sampai kita berhadapan dengan orang, kemudian kita mengukur orang lain itu di bawah ini. Jangan, kalau ada hati seperti itu, Ustaz gimana? Istighfar. Segera putuskan godaan setan dan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya, ayo nanya ya Allah, Tuhan kepada. Itu seperti itu. Maka kita akan menjadi orang yang lembah mana. Mana itu hati, lembah itu berarti dalam dan apa? Jero ya kata atas. Lembah mana hati nih? Turun ke bawah. Bahasa Islamnya tawadhu, rendah hati. Itu seperti itu. Sebab kalau kita tidak banyak menyadari yang seperti ini, maka kita akan susah untuk bersujud kepada Allah SWT. Maka ibu hadirin sekalian, dikatakan oleh saya kutip hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu penutup ini. Dia mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun." Aqrabu, dekat-dekatnya ma yakunul 'abdi, seorang hamba min rabbih, dengan Allah SWT sebagai Rabbnya, bahwa sajidun, yaitu ketika sujud. Jadi ketika sujud kita dengan Allah SWT sangat dekat sekali. Tidak ada jarak karena setan tidak berani mendekat. Maka kata Rasulullah SAW, fa'aksaru du'a'akum fisik, maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah ketika bersujud. Sampai ada yang sunnah. Ada yang sunnah sampai sujud di suwe, suwe oleh aja sembahyang wajib sampean makmum sampai sujudnya suwe. Salah, udah salah. Karena sembahyang kudu melu imam. Ju'ilal imamu liyu'tamamu bihi. Faida kabiru fakat baru faida roki'u farka'u faida sajadu fas judu. Agar lagi takbir yang bertakbir, rukuk melu rukuk, sujud melu sujud. Agar imam metu menyacing sujud ya sama melu aja si sujud bae. Sujud melu apa ya salah. Agar bayang sunnah, derekan, banyaklah sujud berdoa. Itu rahul Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Dan doa ketika bersujud istijabah, dikabul Allah. Atau jadi imam sampai sujud suwe nemah. Oh makmumnya simpan nosoni bayi apa panggawe segala sing lanang dadi ngomong tim sujud sebenarnya. Ya digundel ibadah itu. Nah, ini aja dari saya ini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kalian semua, dan bisa menjadikan kita dakwah di dalam ibadah kepada Allah dan istiqomah dalam ibadah.
Kita tutup dengan doa Allah. Bila ada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa awlihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa Fatihah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ya Allah allati tahulu baina maksiatika wa min ta'atika allati tuqarribu bihi jannataka wa min al-yaqini allati tuhawwinu 'alaina masa'ib dunya. Allahumma makkina min absarina wa asma'ina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna wa taj'alna man dhurana wansur 'alaina 'ala man adana wa la taj'al masa'iba dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa sallim alaihi. Allahumma aslih lana dinana ya Allah alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati